Tapi, sebelum membahas metabolisme lemak, mari kita mengenal lemak itu sendiri terlebih dahulu. Apa yang biasa kita pikirkan jika mendengar kata lemak? Minyak, gorengan, makanan tak sehat, kalori tinggi, atau obesitas. Ya, lemak identik dengan makanan lezat, tak sehat, berkalori tinggi, dan seringkali dituduh sebagai penyebab obesitas, kegemukan, dan berbagai penyakit lainnya. Namun, sebenarnya apa sih lemak itu? Lemak adalah suatu senyawa kimia yang disusun oleh unsur karbon, hidrogen, dan oksigen, serta tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut nonpolar seperti ether, kloroform, dan benzen. Lemak atau lipid terdiri dari berbagai macam, yaitu trigliserida, kolesterol, fosfolipid, asam lemak, dan steroid. Lemak yang biasa terkandung dalam makanan yaitu trigliserida, kolesterol, dan fosfolipid. Setiap macamnya memiliki fungsi sendiri-sendiri, seperti trigliserida berfungsi menghasilkan energi bagi tubuh, dan kolesterol berfungsi membangun sel-sel hormon tertentu dalam tubuh. Pada asam lemak, berdasarkan strukturnya terbagi menjadi dua, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Asam lemak tak jenuh ini terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu asam lemak tak jenuh tunggal dan asam lemak tak jenuh ganda. Lemak yang baik adalah yang mengandung asam lemak tak jenuh lebih banyak daripada asam lemak jenuh. Proses pemanasan dengan suhu tinggi dapat mengubah asam lemak tak jenuh menjadi asam lemak jenuh seperti yang terjadi pada proses penggorengan makanan. Minyak mengandung lemak dan proses pemanasan tersebut membuat kualitas minyak menurun. Maka dari itu, gorengan seringkali dikatakan tak baik untuk tubuh. Tetapi, jika dikonsumsi dalam jumlah yang wajar, tentu tidak masalah. Bukan hanya kelebihan lemak yang berbahaya, kekurangan lemak dalam tubuh juga berbahaya karena bisa mendatangkan berbagai penyakit. Meskipun lemak dianggap tidak baik oleh tubuh, namun sebenarnya lemak mempunyai beberapa fungsi penting di dalam tubuh, seperti sebagai sumber energi, pelarut beberapa vitamin, bahan penyusun membran sel atau organel, dan sebagainya. Namun, untuk mendapatkan manfaat tersebut, tubuh kita harus bekerja keras untuk mengolah dan menyerap gizi tersebut dengan baik. Pada metabolisme lemak, dimulai dari makanan yang kita makan, dihancurkan di dalam mulut oleh enzim lingual lipase yang ada di mulut. Enzim tersebut memecah sebagian kecil lemak menjadi bentuk yang lebih sederhana, lalu butiran makanan masuk ke esofagus. Esofagus mendorong makanan terus sampai masuk ke lambung. Di lambung, makanan-makanan tersebut dibentuk menjadi kimus. Kemudian, kimus tersebut masuk ke duodenum. Terdapat tetesan-tetesan lemak besar yang terkandung dalam kimus. Tetesan lemak ini adalah kolesterol, fosfolipid, dan trigliserida. Tetesan-tetesan lemak besar ini diemulsifikasi dan dibungkus oleh garam empedu. Enzim lipase yang dihasilkan oleh usus dan pankreas mengubah dan memecah trigliserida yang ada di dalam bungkusan garam empedu tadi menjadi dua asam lemak bebas atau fat-free acids dan monogliserid agar nantinya dapat ditransfer ke enterosit. Bungkusan yang terdiri dari fosfolipid, kolesterol, asam lemak bebas, dan monogliserol tadi dinamakan misel. Misel kemudian bergerak mendekati sel epitel usus. Di pinggirannya terdapat NPC-ILI yang membantu mentransfer kolesterol yang ada di dalam misel menuju ke dalam enterosit. Fosfolipid, FFA, dan monogliserid menyusul masuk ke dalam enterosit secara difusi. Lalu, asam lemak bebas dan monogliserid masuk ke dalam retikulum endoplasma halus untuk disatukan lagi menjadi trigliserida. Lemak-lemak ini rencananya akan dikeluarkan dari usus dan masuk ke dalam aliran darah. Namun,
Karena sifat lemak yang tidak larut dalam air, akhirnya fosfolipid, kolesterol, dan trigliserida dibungkus oleh berbagai apoprotein. Di antaranya ada apoprotein B48, apoprotein C2, dan apoprotein E menjadi kilomikron. Kemudian, kilomikron masuk dan beredar di aliran darah. Di tengah perjalanan, kilomikron bertemu dengan LPL atau lipoprotein lipase yang dihasilkan oleh sel-sel endosel di pembuluh darah. Apoprotein C2 yang terdapat pada kilomikron mengaktifkan LPL untuk mengubah trigliserida menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Kemudian, kilomikron berubah menjadi kilomikron remnan. Sebagian dari asam lemak bebas tadi masuk ke dalam jaringan sekitar, menembus ke dalam sel lapisan lemak dan dioksidasi untuk menghasilkan ATP atau energi. Sementara itu, gliserol dikirim menuju hepar bersamaan dengan kilomikron remnan. Sisa dari FFA dan gliserol tersebut masuk menuju adiposa untuk disimpan sebagai trigliserida. Mereka disimpan untuk menjadi cadangan lemak. Kilomikron remnan tadi menuju ke hepar menggunakan apoprotein E, lalu kolesterol, fosfolipid, dan gliserol masuk ke dalam hepar. Sebagian dari gliserol yang masuk ke dalam hati digunakan dalam proses glikolisis untuk melakukan sintesis asam lemak dan kolesterol. Sisa dari gliserol lainnya bergabung dengan FFA dan berubah menjadi trigliserida. Lalu, semua kolesterol, trigliserida, dan fosfolipid bergabung dan dikemas oleh apoprotein B100 yang ada di hepar untuk diubah menjadi VLDL atau Very Low Density Lipoprotein. VLDL lalu keluar dari hepar dan kembali menuju peredaran darah. VLDL bertemu dengan LPL lagi. LPL mengubah trigliserida menjadi gliserol dan asam lemak bebas. VLDL tersebut berubah menjadi IDL atau Intermediate Density Lipoprotein, lalu kembali menuju hepar. Di hepar, terdapat enzim bernama hepatic lipase. Enzim ini memecah trigliserida menjadi gliserol dan asam lemak bebas, yang membuat IDL berubah menjadi LDL atau Low Density Lipoprotein. Sebagian dari LDL ini diserap masuk ke hepar dan menembus ke dalam sel untuk memberikan komponen-komponen yang dibutuhkan. Sebagian LDL lainnya dioksidasi di pembuluh darah dan dimakan oleh SRA makrofa, pemakan kolesterol, kemudian berubah menjadi sel busa. Sementara itu, di dalam hepar, HDL terbentuk oleh sintesis lipoprotein. Apoprotein A1 mengikat CETP, LCAT, dan PLH untuk membentuk fosfolipid. Lalu terbentuklah HDL atau High Density Lipoprotein. Lalu HDL masuk ke pembuluh darah. Di dalam jaringan, sel-sel yang kelebihan kolesterol mengeluarkan kolesterol tersebut ke pembuluh darah dengan bantuan ABCA1 transporter. Kolesterol ini lalu diikat oleh HDL. HDL juga mengikat sel busa makrofa tadi. HDL tersebut dipenuhi lemak dan berubah menjadi HDL3. Kemudian HDL3 memberikan kolesterolnya kepada VLDL, IDL, dan LDL di sekitarnya, lalu mengambil trigliserida dengan bantuan CETP. HDL3 yang dipenuhi trigliserida dinamakan HDL2, lalu dengan bantuan SRB reseptor, HDL2 masuk ke dalam hepar dan bertemu dengan enzim hepatic lipase. Enzim tersebut mengubah semua trigliserida di dalamnya menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Sekian dari penjelasan mengenai metabolisme lemak. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum.